Perkenalkan, nama saya Nani Simbolon dengan NIM 1020230112. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan sangat penting bagi karyawan maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Langkah berikut dapat diterapkan dalam pelatihan. Yang pertama, pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Yang kedua, trainer yang harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran harus dipaksakan atau diperkuat. Yang keempat, pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan. Yang kelima, bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap menjadi satu meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi. Karena itu, kegiatan pengembangan ditujukan membantu karyawan untuk dapat menangani jabatannya di masa mendatang dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapi sekarang. Karena adanya perbedaan antara kegiatan pelatihan sekarang dan pengembangan di masa mendatang menyebabkan sering kabur, dan hal ini merupakan salah satu permasalahan utama. Apabila dari perspektif kebutuhan, perbedaan antara kegiatan pelatihan dan tugasnya sekarang sebagai pengembangan untuk suatu tanggung jawab di masa mendatang. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan. Pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini bisa dapat dikenali dengan prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki maupun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam, ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan dan untuk membentuk orang generalis. Yang ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan. Perubahan baik intern, perubahan sistem, struktur organisasi maupun ekstern, perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Identifikasi kebutuhan pelatihan ada berapa. Yang pertama itu membandingkan uraian pekerjaan atau jabatan dengan pengetahuan keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan. Kedua, menganalisis penilaian prestasi. Tiga, menganalisis catatan karyawan. Empat, menganalisis laporan perusahaan lain. Yang kelima, menganalisis masalah. 6, merancang jangka panjang perusahaan. Adapun manfaat pengembangan SDM di unit RMIK, yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen dalam pekerjaan dan perusahaan. Tiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antara karyawan atasan dan antar divisi. Yang keempat, mendorong kemampuan problem solving. 5, meningkatkan kerja sama tim. 6, membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perusahaan. Ada beberapa metode pengembangan SDM di RMIK. Pertama, pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan, internal training, atau di luar perusahaan atau external training. Dua itu pendidikan merupakan pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasa bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang diangkat perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Tiga itu magang. Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Yang 4 itu job enrichment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Selanjutnya itu benchmark, atau terkadang disebut juga studi banding adalah mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut perlu ditingkatkan. Yang ke-6 itu uji kompetensi dan uji kemampuan. Dilakukan juga untuk mengembangkan karyawan. Uji ini biasa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ke-7, coaching atau bimbingan biasa diberlakukan pada karyawan kinerja baik dan kinerja buruk. Tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kinerja atasan bawahan. Selanjutnya, promosi
Metode pengembangan yang terakhir adalah metode promosi. Selain menghargai kinerja bagus karyawan, promosi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan bertalenta dan bekerja baik agar tidak mengundurkan diri dari dan pindah ke perusahaan lain. Menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang pertama, penilaian kebutuhan adalah suatu diagnosa yang menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan bertantangan di masa mendatang yang harus dapat dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, serta dapat membantu yang diharapkan serta kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan di sini mungkin dalam bentuk pengajaran kalian khusus. Yang keempat, prinsip pembelajaran. Idealnya pelatihan dan pengembangan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Kirkpatrick analisis mengidentifikasi 4 level yang berbeda untuk melakukan level pelatihan. Melakukan evaluasi pelatihan level 1, reaksi mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Yang level 2 itu pembelajaran, mengukur apakah peserta dapat memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh instruktur. Yang level 3 itu perilaku, mengetahui apakah pengetahuan kalian dan sikap yang diajarkan saat latihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja peserta sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kinerja atau kompetensi di unit kerja masing-masing. Level 4, mengetahui apakah terjadi peningkatan performansi atau kinerja organisasi setelah pelatihan. Contoh kasus yang pertama itu rumah sakit sehat setelah mengalami peningkatan jumlah pasien secara meningkatkan jumlah pasien. Namun banyak perawat baru yang belum mampu manajemen kemudian mengadakan pelatihan tujuan utama dari pelatihan tersebut adalah untuk selama 3 hari. Tujuan utama dari pelatihan tersebut kemampuan teknis perawat dalam penggunaan sistem informasi. Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan agar mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. Dalam kasus ini, fokusnya adalah meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang perawat dalam menggunakan SIM RS. Contoh kasus yang pertama itu rumah sakit sehat meningkatkan kemampuan teknis perawat dalam menggunakan sistem informasi. Namun banyak perawat baru yang belum mampu mengoperasikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen kemudian mengadakan pelatihan melaksanakan pekerjaan yang efektif. Dalam tujuan utama dan fokusnya adalah meningkatkan kemampuan teknis perawat dan dalam menggunakan SIM RS. Baik, saya juga menjelaskan materi yang kedua tentang pengelolaan SDM. Fungsi manajemen SDM, perencanaan, mengatur tenaga kerja manusia atau SDM adalah sulit dan sangat kompleks karena manusia mempunyai berbagai macam jiwa, pikiran, perasaan, status, keinginan, latar belakang sosial, kultural yang sangat heterogen dibawa ke dalam organisasi. Karena itu mengatur tenaga kerja manusia atau SDM tidaklah mudah dan sederhana. Sumber daya manusia tidak dapat diatur atau dikelola sebagaimana mengatur sumber daya lain, gedung, mesin, alat, modal, dan barang tidak bergerak lainnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh seperti dikatakan oleh Miller, Burak, dan Mayan ada 4, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan, perencanaan untuk keseimbangan masa depan, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi untuk pemberhentian sementara, perencanaan untuk pengembangan. Perekrutan tenaga kerja merupakan follow-up dari fungsi manajemen sebelumnya, yakni analisis pekerjaan, di mana dari hasil analisis pekerjaan telah diperoleh gambaran pekerjaan atau deskripsi pekerjaan dan syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Deskripsi pekerjaan atau job description menjelaskan tentang perincian tugas dan tanggung jawab serta dalam kondisi mana pekerjaan tersebut dilakukan. Berikut berbagai tahap dalam rekrutmen meliputi: pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen, 2, mengidentifikasi persyaratan kerja, 3, menetapkan sumber-sumber kandidat berpotensi, 4, menetapkan metode seleksi, 5, daftar kandidat,
6. Menyeleksi kandidat yang berhasil. 7. Memberitahukan hasilnya kepada para kandidat. 8. Menunjukkan kandidat yang berhasil lulus seleksi. Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Tujuan dari pelatihan dan pengamalan itu memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. 3. Mempengaruhi pelajar bagi karyawan baru menjadi kompeten dalam pegawai. Yang keempat, membantu memecahkan persoalan operasional. 5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang keenam, memenuhi atau kebutuhan pertumbuhan pribadi. Berikut tantangan pengelolaan SDM di RMIK itu kekurangan tenaga, mengurangi jumlah SDMK berhubungan dengan kualitas atau mutu pelayanan disabilitas kesehatan, kurangi jumlah tenaga kesehatan dibanding puskesmas lain, menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya. Yang kedua itu kinerja tidak optimal. Kualitas SDM merupakan perpaduan antara kemampuan fisik kesehatan dan kemampuan non-fisik, kemampuan bekerja, berpikir, mental, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang individu sehingga mereka mampu bekerja, berkreasi, dan potensi di dalam organisasi. Yang C itu kurangnya pelatihan berkelanjutan. Pelatihan yang berkelanjutan adalah potensi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Yang D itu rotasi pegawai dan turnover. Rotasi kerja merupakan pemindahan pegawai dari departemen baru dengan anggota tim dan tanggung jawab lain yang berbeda tapi masih relevan dengan kemampuan pegawai. Rotasi dapat dianggap dapat meningkatkan antusiasme kerja, bakat, keterampilan kerja sehingga dapat berdampak pada kinerja individu. Peran manajemen SDM dalam organisasi sangatlah penting. Manajer SDM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Mereka juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan. Dengan strategi yang tepat, manajemen SDM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan karena karyawan yang berkualitas dan terampil dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan organisasi. Perencanaan sumber SDM merupakan tahap awal yang krusial dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strateginya. Proses perencanaan SDM melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja saat ini di masa depan, serta merumuskan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam konteks ini, perencanaan SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keselarasan sumber daya manusia dan rencana strategis organisasi. Pengembangan SDM merupakan aspek penting dalam keterampilan manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan organisasi. Dengan pengembangan SDM yang tepat, organisasi dapat memperkuat kapasitas karyawannya, meningkatkan kinerja, menciptakan lingkungan yang kerja lebih dinamis dan inovatif. Evaluasi kinerja SDM merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi individu atau kelompok terhadap tujuan organisasi. Secara umum, evaluasi kinerja SDM melibatkan pengukuran prestasinya, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Sebaiknya, evaluasi kinerja SDM juga merupakan alat untuk memotivasi karyawan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Karyawan dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Contoh kasus yang pertama itu di sebuah rumah sakit Harapan Bangsa. Seorang HRD ingin mengingatkan bahwa produktivitas karyawan melalui sistem penilaian kerja berbasis key performance indikator atau KPI dapat, namun beberapa staf merasa penilaian tidak adil karena targetnya
tidak sesuai dengan realita lapangan. Apa langkah yang terbaik yang harus dilakukan HRD? Mencoba itu C, melakukan evaluasi ulang terhadap indikator kinerja dan menyesuaikannya. Ketika indikator bekerja dianggap tidak relevan dan tidak sistem realistis, HRD wajib melakukan evaluasi dan revisi KPI terhadap sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya. Ini sejalan dengan prinsip pengelolaan kinerja yang adil, transparan, dan berbasis data. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih.